Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika rahasia besar yang terkubur selama 70 tahun akhirnya meledak dan mengubah total jalannya pertempuran di Elbaf? Misteri identitas asli dari sang Tenryubito misterius Gunko kini menemui titik terang yang sangat mengejutkan. Musuh berwujud wanita tangguh yang saat ini sedang membeku akibat serangan dahsyat Imusama ternyata memiliki hubungan batin yang sangat mendalam dengan masa lalu sang musisi kru topi jerami, Brook. Tonton narasi ini sampai detik terakhir, karena kilas balik masa muda Brook di kerajaan Esperia akan membuka tabir kelicikan Imusama, serta takbir mengerikan yang kini sedang mengincar nyawa Monkey D. Luffy dan Pangeran Loki di hadapan sang penguasa absolut. Mari kita mulai penjelajahan epik ini dari puncak bentrokan tertinggi yang terjadi di hutan dunia matahari Elbaf. Di sana, suasana terasa begitu mencekam saat Imusama sedang berhadapan langsung dengan pangeran raksasa Loki dan Ragnir. Ragnir yang tampak dipenuhi emosi membara menyatakan bahwa ia telah menunggu sangat lama untuk menuntut balas atas dendam masa lalu kepada Imusama. Loki yang mendengar ocehan tersebut merespon dengan jengkel, mengakui bahwa ia belum pernah melihat musuh setangguh dan semengerikan sosok bayangan hitam di hadapannya ini. Di tengah ketegangan yang memuncak, Imusama dengan nada dingin yang menggetarkan jiwa mengeluarkan sebuah ancaman mutlak. Imusama berkata bahwa bagaimanapun juga, Loki dan sang reinkarnasi Joy Boy Monkey D. Luffy tidak akan pernah bisa ditekuk untuk menjadi prajurit setianya. Oleh karena itu, Imusama menegaskan akan menghapus keberadaan mereka berdua dari sejarah dunia sekarang juga. Sama persis seperti apa yang telah ia lakukan kepada sosok legendaris bernama Tozan di masa lalu. Mendengar ancaman mematikan itu, Pangeran Loki tidak tinggal diam. Ia langsung membangkitkan kekuatan bertarung para raksasa ke tingkat tertinggi dan merilis sebuah teknik baru yang sangat dahsyat bernama Ratnya Jin Him. Sebuah jurus kuno yang berarti dunia bela diri, ganda petir besi. Seketika itu juga, dua sambaran petir raksasa yang sangat mengerikan melesat turun dari langit dan menghantam langsung ke arah posisi Imu. Sama. Namun, sang penguasa tata kosong merespon dengan ketenangan luar biasa. Imusama langsung mengambil pose bertarung dan melepaskan teknik pedang murka miliknya yang bernama Gram. Tebasan energi kegelapan dari teknik Gram ini begitu masif hingga mampu mementahkan dua sambaran petir raksasa milik Loki dalam sekejap mata. Tepat ketika pertempuran di hutan matahari sedang memanas, fokus beralih menuju desa barat Elbaf, tempat di mana kiamat kecil sedang melanda pemukiman warga. Sosok kesatria suci Killingham bersama monster mimpi buruk ciptaannya, Dewi Hujan Zaza, sedang melakukan aksi keji dengan menculik anak-anak para raksasa di tengah kepungan banjir bandang. Para orang tua dan prajurit raksasa, termasuk Oimo dan Ripley yang tubuhnya masih penuh luka, merangkak keluar rumah sembari berteriak histeris menolak anak-anak mereka dibawa pergi. Di tengah kepanikan massal itu, Tony Chopper berlari ke sana kemari, menahan para raksasa yang terluka agar tidak nekat bergerak karena proses transfusi darah mereka belum selesai. Namun, para raksasa itu merauh sedih bahwa mereka tidak memedulikan nyawa sendiri jika anak-anak mereka diculik. Killingham dengan senyum dinginnya berkata bahwa mengumpulkan 7 anak saja sudah cukup. Lalu ia memerintahkan Zaza untuk segera pergi. Namun di detik-detik kritis, sang koki andalan topi jerami, Vinsmoke Sanji, akhirnya tiba di tempat kejadian dengan tatapan penuh amarah melihat kekacauan gila tersebut. Sementara Sanji bersiap mengamuk di desa barat, kondisi di dalam rombongan kru topi jerami lainnya yang dipimpin oleh Nami, Usopp, Jinbe, dan Franky sedang diliputi suasana penuh kecurigaan. Usopp yang baru saja sadar langsung bertanya kepada Brook mengenai identitas asli dari musuh wanita bernama Gunko yang sempat mereka hadapi. Disinilah Brook dengan nada suara yang bergetar penuh nostalgia mulai membuka rahasia masa lalunya. Brook mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa wajah Gunko terlihat sangat persis dengan sosok putri dari tanah kelahirannya di West Blue dulu, yaitu kerajaan Esperia. Namun Brook bingung karena jika wanita itu benar-benar sang putri dari masa lalunya,
Seharusnya saat ini usianya sudah menginjak 77 tahun. Frankie kemudian datang membawa laporan bahwa tubuh Gunko saat ini masih membeku dengan sangat solid akibat serangan Imu Sama pada babak sebelumnya. Brooke mengingat kembali momen aneh saat Gunko tiba-tiba melonggarkan tali pengikat agar kru topi jerami bisa melarikan diri. Berdasarkan hal itu, Brooke menyadari sebuah kenyataan mengerikan. Gunko tampaknya memiliki 3 kepribadian yang berbeda di dalam satu tubuh. Kepribadian pertama adalah sosok Gunko yang sombong saat pertama kali tiba di Elbaf. Kepribadian kedua adalah sosok wanita lembut yang muncul sesaat setelah seorang anak bernama Kolon berteriak memanggil ayahnya. Dan kepribadian inilah yang menolong kru topi jerami. Dan kepribadian ketiga adalah wujud iblis murni yang dikendalikan penuh oleh dominasi mutlak dari Imu Sama. Nami langsung menyimpulkan bahwa Gunko sebenarnya hanyalah korban yang sedang dikendalikan pikirannya. Brooke membenarkan hal tersebut, mengakui adanya firasat buruk yang sangat mengganggu jiwanya. Melihat Brooke yang bimbang, Jinbe dengan tegas meminta Brooke untuk segera mengambil keputusan besar, apakah mereka harus membiarkan wanita itu tetap hidup atau justru membunuhnya demi keamanan bersama. Brooke menghela napas panjang dan berkata bahwa kisah ini terjadi sangat lama sekali. Di masa ketika ia masih hidup sebagai manusia muda dan Gunko hanyalah seorang anak kecil di kerajaan Esperia. Sebuah kerajaan musik indah yang kini telah lama lenyap. Disinilah kilas balik emosional Brooke resmi dimulai, membawa kita mundur 70 tahun yang lalu ke sebuah pelabuhan di West Blue. Jam menunjukkan pukul 6 pagi dan suasana kota yang damai itu selalu dibangunkan oleh suara petikan gitar dan nyanyian lantang dari Brooke muda. Brooke menyanyikan sebuah lagu fajar berjudul Good Mermaid, sebuah lagu penuh harapan tentang impian masa mudanya untuk berlayar menjelajahi dunia. Meskipun banyak warga kota yang berteriak terganggu karena berisik, tidak sedikit pula warga, termasuk seorang anak kecil bernama Suri, yang tersenyum riang dan menyapa Brooke dengan penuh kehangatan. Kilas balik kemudian bergeser memperlihatkan sisi lain dari kerajaan Esperia, tepatnya di sepanjang jalan opera yang megah. Tiba-tiba, suasana kedamaian terusik oleh kedatangan unit kavaleri dari sebuah geng kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Don Muron. Gangster ini mengepung gedung opera tepat setelah pertunjukan besar selesai, dan mereka mengancam sang primadona kerajaan, Ratu Kendall, agar segera keluar menemui mereka atau seluruh gedung akan ditembak habis-habisan. Kontak senjata yang sengit pun pecah antara pasukan prajurit kerajaan melawan para gangster yang brutal. Sementara itu di markas barak prajurit, sang raja yang panik mulai memberikan perintah tempur kepada Brooke. Namun Brooke dengan sifat santainya meminta raja dan Suri untuk tetap tenang. Brooke berkata dengan penuh percaya diri bahwa Ratu Kendall adalah sosok wanita yang kuat. Lagi pula, Brooke menambahkan bahwa situasi di pelabuhan sebenarnya sudah beres. Karena saat ia berjalan lewat sana tadi, ia secara tidak sengaja telah menebas seluruh unit pasukan gangster tersebut tanpa mereka sadari. Mendengar pengakuan santai dari Brooke, sang raja dan Suri terbelalak kaget. Di depan gedung opera, satu persatu anggota geng kriminal Don Muron tiba-tiba roboh ke tanah dengan luka tebasan fatal. Para gangster yang tersisa panik luar biasa dari mana arah datangnya serangan misterius yang tidak terlihat tersebut. Para warga kota yang menyaksikan langsung bersorak gembira karena mereka menyadari bahwa itu adalah ulah dari teknik berpedang tingkat tinggi milik Kapten Brooke yang dikenal dengan julukan Hanato Sancho Yahatukiri, sang ahli tebasan kilat. Bersamaan dengan runtuhnya para penjahat, Ratu Kendall yang merupakan wanita luar biasa cantik dengan gaun putih elegan melangkah keluar dari gedung opera dengan tenang. Narator kemudian menegaskan bahwa lebih dari 70 tahun yang lalu, Kerajaan Esperia memiliki 2 bintang besar. Bintang pertama adalah Ratu Kerajaan saat itu, yaitu Queen Kendall. Dan bintang kedua adalah sang Kapten Pasukan Penyergap Hummingbrook, seorang ahli pedang dengan kecepatan tebasan luar biasa yang membuat korbannya bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah ditebas. Kilas balik ini ditutup dengan kalimat dari narator yang menyatakan bahwa pada saat itu, kerajaan hidup dalam kedamaian sempurna. Kalimat ini memicu spekulasi kuat, karena dalam dunia One Piece,
Kata kedamaian di masa lalu selalu menjadi awal dari tragedi kehancuran massal yang didalangi oleh I Musama. Selain misteri masa lalu Brook, pernyataan I Musama mengenai sosok Tozan juga mengonfirmasi bahwa Tozan adalah seorang individu hebat dari masa lalu yang dihapus dari sejarah karena menolak tunduk pada dominasi absolut I Musama. Kini, dengan terikatnya benang merah antara masa lalu Brook, misteri 3 kepribadian Gunko, serta bangkitnya ancaman brutal dari Dewi Hujan Zaza, situasi di Elbaf benar-benar berada di titik paling kritis. Apakah keputusan yang akan diambil oleh Brook bersama kru topi jerami sanggup menyelamatkan kesadaran asli Gunko? Dan bagaimana Sanji akan menghentikan aksi keji Killingham di Desa Barat? Semua tabir misteri dan pertempuran hidup mati ini baru saja dimulai.